Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi di SMP Negeri 1 Bangsal. Baiklah, perkenalkan nama saya Dimas Yudi Kurniana yang akan mengisi materi untuk masa pengenalan lingkungan sekolah pada jam ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Selanjutnya, pemerintah kita menerapkan program dalam pendidikan Indonesia yaitu penguatan pendidikan karakter atau yang disebut dengan PPK. Nah, apa penguatan pendidikan karakter itu? Itu adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa dengan mengembalikan marwah pendidikan berasas Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui harmonisasi olah hati atau yang disebut etik, olah rasa atau estetis, olah pikir atau literasi, dan olahraga kinestetik dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dimensi pengolahan karakter yang diterapkan dalam pendidikan karakter kita yaitu yang pertama adalah olah hati atau etik, yaitu bagaimana kita menjadi individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah olah rasa estetik, yaitu bagaimana kita menjadi seorang individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Kemudian olah pikir atau literasi yaitu bagaimana kita menjadi individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Yang terakhir adalah olahraga atau kinestetik, yaitu bagaimana kita menjadi seorang individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu nilai utama karakter prioritas. Ada 5, yang pertama adalah religius, bagaimana kita menjadi individu atau pribadi yang mencerminkan keberimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi seorang yang nasionalis, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada integritas, yaitu bagaimana kita menjadi individu yang mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Yang keempat adalah gotong royong, yaitu bagaimana kita mampu untuk mencerminkan tindakan menghargai, semangat bersama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Yang terakhir adalah mandiri, bagaimana kita mampu menjadikan diri kita mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita kita masing-masing. Nah, 5 nilai utama pendidikan karakter yang saya sebutkan tadi bukanlah karakter yang berdiri sendiri-sendiri. Misalnya saya siswa yang mandiri, saya siswa yang religius, saya siswa yang berintegritas, tidak. Melainkan 5 karakter tadi digabungkan, yaitu berinteraksi satu sama lain yang berkembang secara dinamis untuk membentuk keutuhan pribadi. Jadi membentuk pribadi kita sebagai karakter yang religius, royong, integritas, mandiri, dan nasionalis. Nah, karena pada masa ini kita dalam masa pandemi, jadi semuanya dilakukan terbatas, termasuk pembelajaran. Kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Jadi anak-anak semua belajar di rumah. Nah, maka dari itu untuk pembiasaan karakter ini bagaimana kita bisa menerapkannya di rumah. Ini saya berikan beberapa contoh untuk membiasakan karakter di rumah. Yang pertama adalah membiasakan karakter religius di rumah. Yang pertama, selalu ingat berdoa dan melakukan ibadah di rumah. Banyak berdoa, lakukan sholat wajib. Kemudian yang kedua adalah
Selalu melakukan tindakan yang baik dengan mengikuti aturan yang berlaku. Kita hidup pasti mempunyai aturan yang berlaku, maka taatilah peraturan itu. Kemudian yang ketiga, selalu mengupayakan suasana toleransi dan damai di rumah. Yang keempat, tidak melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap orang lain. Selanjutnya, silahkan ditambahkan yang menurut kalian masuk dalam karakter religius, kemudian dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh bagaimana membiasakan karakter nasionalis di rumah. Yang pertama adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 pastinya. Kemudian yang kedua adalah membudayakan untuk menggunakan produk negeri. Seorang yang nasionalis mencintai negaranya pasti akan lebih mengutamakan untuk menggunakan produk ciptaan negerinya sendiri. Kemudian utamakan untuk belanja di warung tetangga, cintailah produk lokal. Kemudian yang keempat, menghormati dan menghargai orang lain. Nah, selanjutnya silahkan digunakan, dilakukan, dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh pembiasaan karakter mandiri di rumah. Nah, ini karakter mandiri. Mandiri berarti mampu berdiri sendiri, melakukannya sendiri. Yang pertama adalah bangun pagi. Pastikan anak-anak semua bangun pagi, tidak perlu dioprak-oprak atau tidak perlu dibangunkan untuk belajar, dibangunkan untuk melakukan ibadah sholat subuh dan lain-lain. Yang kedua, rajin membersihkan diri, mencuci tangan dengan sabun, jaga kebersihan diri masing-masing, tidak perlu diingatkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran daring di rumah dengan baik. Sebagai karakter yang mandiri, sudah seharusnya anak-anak mampu untuk mempersiapkan pembelajarannya sendiri di rumah. Seperti halnya kalau misalnya kalian berangkat ke sekolah, siapkan bukunya, siapkan peralatan sekolahnya, tas, sepatu, seragam, persiapkan semuanya dengan baik sendiri tanpa harus meragukan orang tua ataupun orang lain. Kemudian yang keempat adalah tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, dan belajar dengan hati yang riang. Karakter yang mandiri yaitu pastinya tidak akan mudah mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, tidak akan mudah menyerah, pasrah, tidak bisa aku menyerah, tidak bisa berarti harus berusaha. Kemudian mampu belajar dengan hati yang riang. Yang kelima adalah kreatif, melakukan hal yang positif untuk mengembangkan diri. Selanjutnya silahkan dilakukan dan dibiasakan. Contoh selanjutnya adalah pembiasaan karakter gotong royong di rumah. Yang pertama adalah membantu orang tua membersihkan rumah. Yang kedua, senang bekerjasama dengan teman sekelas untuk saling sharing informasi yang benar dan bermanfaat pastinya. Yang ketiga adalah ringan tangan dan selalu bersedia membantu orang lain yang kesulitan selama itu tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya silahkan ditambahkan, dilakukan, dan dibiasakan. Selanjutnya adalah pembiasaan karakter integritas di rumah. Nah, yang pertama yaitu selalu ingat untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban. Integritas ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Jadi apabila ada tugas sekolah, tugas pembelajaran, entah itu mata pelajaran apapun, harus selalu diingat, dicatat di buku biar tidak lupa atau di alarm di HP masing-masing. Harus diselesaikan tepat waktu, kemudian dikumpulkan. Jangan menunggu untuk pagi. Yang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan segera mungkin agar tidak menumpuk di akhir dan memberatkan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Apa yang kalian lakukan pasti akan ada akibat. Jadi sebelum melakukan tindakan harus berpikir apa yang akan terjadi, kemudian kita harus mampu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyusahkan orang lain dan bisa diandalkan oleh keluarga. Minimal kita mandiri, tidak menyusahkan orang tua untuk mempersiapkan peralatan sekolah kita, untuk mengerjakan tugas kita. Kemudian selanjutnya silahkan ditambahkan, dilakukan, dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya
ini adalah etika untuk mengirim pesan di WhatsApp, karena pembelajaran kita selama ini adalah pembelajaran dalam jaringan atau daring, dan semuanya pasti menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun itu Google Classroom atau yang lainnya. Nah, ini ada etika atau tips bagaimana sih mengirim pesan yang baik kepada guru. Yang pertama yaitu awali percakapan dengan ucapan salam dan sapaan penghormatan. Misalnya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Nah, kemudian ucapkan maaf karena mengganggu waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan identitas diri. Jadi ucapkan dengan salam. Kemudian sampaikan maaf, mohon maaf Bapak, saya ingin mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya nih Mas, saya dari kelas 7. Saya kemudian yang keempat adalah jelaskan maksud, keperluan, dan tujuan. Yang kelima, setelah selesai jangan lupa ucapkan terima kasih. Jadi kalau sudah selesai mengutarakan apa tujuan maksudnya, ucapkan terima kasih. Dan yang keenam adalah usahakan untuk tidak mengirim pesan pada jam-jam istirahat. Misalnya kalau pagi jangan terlalu pagi, jam 6 atau jam 5 pagi. Itu kan masih waktunya untuk sholat subuh, mempersiapkan diri. Kemudian nanti kalau malam jangan terlalu malam, maksimal jam 9. Jadi jangan mengirim pada saat jam istirahat. Gitu. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan sopan. Selanjutnya ini ada contoh kata-kata bagaimana mengirim pesan yang baik itu. Pertama, ucapkan salam. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya Intan, siswi kelas 7. Bu, saya izin bertanya. Jelaskan pertanyaan atau maksud tujuan Anda. Misalnya, Bu, saya izin bertanya untuk tugas pertemuan tadi. Saya kurang jelas, mohon dijelaskan ulang. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kemudian ucapkan salam penutup. Waalaikumsalam. Tuh. Nah, yang terakhir ini ada quotes, ada kata-kata pesan dari yang saya kutip dari Presiden pertama kita yaitu R. Soekarno. Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Kalau tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Maka dari itu, marilah kita jadi siswa-siswi yang berkarakter, siswa-siswi yang memiliki karakter yang mulia pastinya. Kemudian pesan saya, perlakukan setiap orang dengan baik dan hormat, baik online maupun offline. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti acara MPLS pada materi pendidikan karakter. Selamat bergabung dengan SMPN 1 Bangsal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Bangsal yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabar kalian? Nah, kali ini saya, Pak Yudi, akan memberikan materi tentang MPLS, yaitu tentang tata krama. Nah, apa sih tata krama itu? Ya, seperti apa dan bagaimana cara melakukannya? Ini akan saya bawakan untuk MPLS atau MPLS sekolah kali ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah tentang tata krama. Nah, apa sih tata krama? Sebenarnya ini semua sudah kita lakukan ya. Sudah kita lakukan semenjak dari kecil. Secara tidak langsung, secara tidak sadar kita sudah melakukan tata krama. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau kita lebih menyadari dan lebih mempelajari tentang makna tata krama. Tata krama adalah berasal dari kata tata dan krama. Tata adalah adat, aturan, atau norma. Sedangkan krama itu adalah sopan santun, tindakan, dan perbuatan. Maka arti secara keseluruhan adalah suatu etika, aturan, atau sopan santun yang baik yang dianjurkan untuk dilakukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Dan di setiap negara memiliki tata krama yang berbeda. Pasalnya, tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etika yang sudah ada di negara tersebut. Jadi, dalam hal ini, suatu tata krama itu bisa dibentuk, ya. Suatu tata krama bisa dibentuk dari kebiasaan. Ya, kebiasaan apa? Ya, kebiasaan yang baik. Dan setiap negara, setiap wilayah ya atau daerah memiliki aturan atau norma adat yang berlaku. Jadi tidak bisa kita mencontoh tentang adat dari barat atau mungkin norma-norma dari Amerika. Jadi tidak bisa. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita mematuhi adat, aturan norma yang berlaku di negara kita Indonesia, khususnya di wilayah kita sendiri Jawa ya. Nah, seperti itu. Jadi, etika harus kita biasakan. Etika yang baik akan dibentuk dari suatu kebiasaan yang baik pula. Penerapan tata krama dalam kehidupan sehari-hari ya, dimulai dengan membiasakan dengan hal-hal yang baik, melakukan hal yang baik, ya, sopan dan sesuai dengan norma aturan masing-masing tempat atau daerah. Jadi kita tidak bisa di tempat saya ini bebas seperti ini, maka di sini juga bebas. Di sekolah harus seperti ini, enggak. Di sekolah pun juga memiliki aturan tata krama norma masing-masing, ya. Jadi kita harus menghormati dan menjalankannya. Nah, dalam penerapan tata krama di kehidupan sehari-hari, antara lain ada tata krama berpenampilan, berbicara atau bersikap, tata krama makan, kemudian pergaulan dan komunikasi, dan juga tata cara atau tata krama menggunakan fasilitas umum. Tata krama berpenampilan antara lain ya di lingkungan sekolah ya kita harus mematuhi peraturannya dengan memakai seragam sekolah ya lengkap dengan atribut, memakai dasi, memakai sabuk, memakai sepatu hitam dan mematuhi aturan yang berlaku ya. Jadi kita harus membiasakan diri melakukan hal yang baik, khususnya di lingkungan sekolah. Memakai pakaian yang cocok dengan situasi dan tempat. Nah, ini juga misal kalau di lingkungan sekolah waktu olahraga. Nah, kalian juga harus memakai pakaian atau baju olahraga. Tidak boleh pakai seragam putih abu-abu atau pramuka, kemudian kalian melakukan olahraga di lapangan, itu sangat tidak cocok atau bertentangan dengan aturan yang berlaku ya. Kemudian memakai aksesoris atau perhiasan yang sewajarnya. Artinya pakailah yang wanita khususnya ya. Memakai aksesoris boleh, perhiasan boleh, tetapi ya sewajarnya. Ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau waktu di lingkungan sekolah atau belajar di kelas tidak memakai aksesoris. Itu kalau di sekolah. Yuk di luar Pak, boleh enggak apa-apa. Tapi ya jangan terlalu berlebihan. Itu juga tidak baik. Dan memakai busana yang sesuai tingkat umur atau sewajarnya. Nah, ini yang paling penting juga. Memakai busana sesuai dengan umur kalian. Ya, jangan umur kalian sekian, kalian meniru memakai busana orang dewasa yang terbuka, yang minim, yang sangat ketat sekali. Nah, itu sangat tidak baik ya. Sangat tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Tata krama berbicara atau bersikap ini juga sangat penting, khususnya dalam lingkungan sekolah ya, dalam lingkungan kita sehari-hari, menggunakan bahasa yang santun. Kita waktu ngomong sama orang lebih tua, ya, atau mungkin sama
manusia atau sesama teman gitu. Alangkah lebih baiknya kalau menggunakan bahasa yang baik, tidak mengolok, ya, dan santun, intinya seperti itu. Sopan dan tidak membentak. Nah, ini kebiasaan kalau terkadang kalian diberitahu atau dinasihati orang tua, kadang ada ini beberapa yang melawan ataupun juga membentak. Nah, ini sangat tidak baik, okay? Baik itu untuk di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah dengan orang tua. Pandangan mata tegap, artinya matanya itu juga santun, sopan. Jangan matanya itu melotot. Nah, jangan matanya kalau diajak ngomong matanya memandang ke segala arah, itu juga tidak baik, nggak sopan. Jadi yang lebih baiknya kalau waktu diajak bicara, mungkin memandang, mungkin juga bisa kalau ada kita sedikit menekuk ke bawah seperti itu. Menerapkan salam, sapa, dan senyum. Nah, ini inti dari tata krama berbicara atau bersikap. Ya, utamakan menerapkan salam dulu, menyapa, ya, yang baik, dan senyum. Jangan diajak ngomong, diajak berbicara, terus kalian cemberut, terus kalian kok bawaannya marah-marah. Nah, itu sangat tidak baik sekali. Oke? Selanjutnya untuk tata krama makan. Nah, untuk makan mungkin kita sudah diajarkan oleh orang tua kita dengan cara makan yang baik, ya, yaitu mencuci tangan sebelum makan, sopan dan tenang, dalam arti tidak bicara, tidak ketawa ataupun tidak bersuara waktu mengunyah makanan, ya. Menggunakan tangan kanan. Nah, ini juga yang dianjurkan oleh orang tua kita, yaitu menggunakan tangan kanan. Dan yang paling penting membersihkan sisa makan. Jangan setelah makan kalian langsung pergi atau seenaknya kalian langsung tidak tanggung jawab, ya. Nah, khususnya di lingkungan sekolah, misal nanti kalau makan di kantin. Jadi saat kalian membeli makanan atau minuman, ya, usahakan atau dibiasakan untuk membersihkan sisa makanannya dengan membuang di tempat sampah untuk bekas makanannya atau habis ini ya makanan sisanya, atau mungkin kalau meminjam gelas atau meminjam piring kepada teman atau kepada penjual di kantin, itu dikembalikan dengan baik, bukan dibuang ataupun dikembalikan ke tempat sampah. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi itu tata krama makan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya juga di sekolah. Selanjutnya adalah tata krama pergaulan dan komunikasi. Nah, ini yang sangat penting sekali di era teknologi digital, era industri 4.0 seperti ini. Maka dalam pergaulan dan komunikasi sangat mempengaruhi kehidupan remaja, ya, khususnya remaja. Dimana kalau dalam pergaulan kita harus saling menghormati dan menghargai, tidak saling mencemooh atau tidak melakukan pembulian. Ya, ini sangat tidak boleh. Tidak melakukan pembulian, entah itu teman, entah itu guru, entah itu siapapun, ya. Jadi saling menghormati dan menghargai. Kalau ada perbedaan pendapat atau hal yang tidak tidak bisa diterima dari omongannya, nah jangan langsung diajak berkelahi atau langsung menyelesaikan secara kasar. Lebih baik diselesaikan dengan cara baik, secara komunikasi yang baik, ya. Jangan main hakim sendiri. Itu kalau ada perbedaan pendapat, ya. Nah, yang sangat penting sekali saya anjurkan yaitu saat berkomunikasi menggunakan sosial media. Nah, kalian harus bijak dalam bersosial media. Artinya bijak gimana? Nah, kalian sesuai dari status, ya. Kalian sebagai siswa, kalian sebagai remaja yang aktif, ya,
Oke lah, kalian bebas melakukan browsing ke sana ke sini ya. Tapi yang saya anjurkan yaitu bersosial media atau browsing menggunakan hal-hal yang aktif, hal-hal yang mendidik, ya, bukan hal-hal yang bahasa sekarang tuh alay. Nah, itu jangan melakukan hal-hal yang alay, hal-hal yang tidak penting sekali ya dalam bersosial media, karena itu nanti akan merugikan kalian sendiri, ya. Nah, no hoax atau no hoax ini ya. Jadi tidak menyebarkan berita-berita yang bohong, berita-berita yang eh, tidak benar. Karena ini sifatnya nanti bisa menghasut, ujung-ujungnya nanti akan masuk ke kepolisian, ya. Ya. Dan disiplin waktu ini juga sangat penting sekali. Ya, jangan mentang-mentang pegang HP bebas, kemudian kalian menggunakan HP dari pagi sampai malam mau tidur. Nah, itu sangat tidak baik. Jadi, disiplin waktu, ada waktunya untuk HP-an atau mungkin bersosial media, ada waktu yang lain dalam kehidupan nyata. Itu yang penting. Ingat, disiplin waktu. Ini adalah tata krama pergaulan dan komunikasi. Selanjutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah, mungkin khususnya juga di lingkungan sekolah. Jadi, dalam menggunakan fasilitas umum, kalian sebisanya ya untuk memiliki rasa tanggung jawab kepada atau terhadap tempat itu, terhadap barang tersebut. Kalau kita memiliki rasa tanggung jawab, nanti kita tidak akan merusak ataupun menghilangkan ataupun mungkin juga mengambil. Nah, itu nanti tidak akan terjadi kalau memiliki rasa tanggung jawab. Tidak merusak sarana prasarana. Nah, mungkin khususnya juga di sekolah. Waktu di sekolah tidak merusak sarana yang ada, misalnya tempat sampah dirusak, mungkin di jalanan juga ada lampu atau petunjuk jalan kalian rusak, coret-coret. Nah, itu sangat tidak boleh, sangat tidak baik. Ya. Dan terakhir yaitu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, sangat penting untuk melestarikan kehijauan ataupun kebersihan di lingkungan kita. Baik itu lingkungan rumah atau daerah tempat tinggal kalian atau lingkungan sekolah. Sangat penting. Buang sampah di tempat sampah, ya. Jangan habis makan kemudian buang seenaknya di pinggir jalan, tengah jalan, di bawah kolong meja, di atas meja. Nah, itu sangat tidak baik sekali, ya. Maka dari ini suatu tata krama terlaksana, ya, hidup jadi nyaman dan sehat. Alangkah lebih baiknya kalau kita membiasakan dalam melakukan hal-hal yang baik dan positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, membiasakan diri yang baik, ya, otomatis akan membentuk karakter jiwa, karakter diri kita untuk menjadi generasi bangsa yang lebih baik. Nah, sekian materi tata krama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.